Boleh saya cerita sebagian pengalaman hidup? Banyak orang yang menganggap, wah dulu Aagim sukses. Ketika zaman dipuji, di TV sering ada. Kan Darut Tauhid pesantren kami itu beberapa babak. Babak pertama, babak Tauhid. Tahun 90 sampai 96, 97. Ke Allah. Gak takut ngebangun pesantren, ada Allah yang maha kaya. Tanah naik gak apa-apa. Minta sedikit ke Allah, minta banyak ke Allah. Benar kebeli. Nah diujilah oleh Allah, dibukakan dunia. Mulai ke TV. Orang mulai melihat undangan di mana-mana. Berubah pesantren kami dari Darut Tauhid jadi Darut Duit. Wah, banyak uang. Perusahaan maju. Oh, kata orang perusahaannya sukses. Isa ini jadi, tamu ribuan datang. Orang menganggapnya ini sukses, Bu. Masuk dapat penghargaan ini, penghargaan itu di tiap media. Oh, begitu. Apakah ini sukses? Inilah saat terburuk dalam hidup saya, Bu. Dari yang Tuhannya Allah jadi robah. Menuhankan popularitas. Menuhankan kekayaan. Karena waktu itu banyak sekali rezekinya. Menuhankan kekaguman ibu-ibu. Menuhankan perusahaan. Wah, itu menderitanya luar biasa, Bu. Hampa sekali hati ini. Orang datang, orang melihat cuman sejam di TV. Tapi hari-hari yang dijalani, isi hati tidak pernah ada yang tahu. Alhamdulillah, Allah memberikan babak ketiga dari pesantren, yaitu babak belur. Ya, itulah saat terpenting, terindah. Wah, Aagim nikah lagi. Wah, goncang. Ibu-ibu yang tadinya baik, galak. Yang antri dipotret, dirobek. Perusahaan kolab. Wah, ini. Demi Allah, itulah karunia tak ternilai. Saat itulah datang dua guru ulama tauhid yang mengatakan, demi Allah, AA disayang Allah. Diselamatkan pada saat dihujat. Saya tanya, kenapa begini? Guru saya mengatakan kurang lebih salah satunya ada mengatakan begini. Seperti pohon kelapa yang ada di atas. Tidak pernah keluar saripatinya. Saripati keluar kalau kelapa itu diproses. Satu dijatuhkan dari pohon. Udah jatuh dari atas, nggak pernah pelan itu jatuh, Pak. Udah jatuh dijambak sampai gundul. Udah gundul bukannya dikecup, digetok sampai belah. Sudah belah, dicungkil kelapanya sampai keluar dari posisinya. Udah dicungkil, disisit sampai mulus. Udah mulus, diparut. Udah diparut. 7 tahun, 8 tahun, Pak. Kata guru saya, itu tauhid enggak akan keluar sebelum diproses. Apa artinya? Semua Tuhan-Tuhan yang ada di hati akan diambil. Benar, Pak. Menuhankan popularitas dibalik oleh Allah. Berita yang biasanya bagus jadi jelek melulu. Oh, di mana-mana lepas satu Tuhan. Udah enggak minat lagi sama popularitas. Ibu-ibu yang dulu kagum dibalikan hatinya oleh Allah, ngambek di mana-mana. Lepas hati ini dari ibu-ibu. Sekarang kayaknya dibalikin lagi nih ya. Saya udah nggak nafsu sama ibu-ibu. Gak usah tepuk tangan. Makanya dari tadi lihatnya ke sini aja terus. Ini wajah-wajah aman bagi saya. Ini Allah sedang mendengarkan kita nih. Menuhankan perusahaan, dirontokkan oleh Allah perusahaan. Betul. Dulu tabungan banyak, Bu. Oh, harta banyak. Tapi untung diambil oleh Allah dengan cara yang baik. Saya berterima kasih tuh kepada Ustadz Yusuf Mansur. Hati-hati ya. Kalau dengar ceramah beliau bisa habis tuh harta kita.
Wah benar Pak. Punya apa? Ya Alhamdulillah. Ayo, punya rumah yang paling bagus enggak? Di kota ada, sedekahkan. Ya Ustaz, pokoknya apa harta yang sukai sedekahkan. Los. Punya mobil, lepas, los. Tanah punya, wah yang puluhan tahun nabung ada. Keluar, los. Tabungan, tabungan juga Ustaz. Iya, bos. Itu 2 hari habis tuh harta. Tapi kata guru saya, tenang. Allah ngambil harta supaya tidak jadi sandaran hidup AA. Bayangkan, di media dicaci maki, nggak ada yang berpihak. Tetangga juga pada sebel karena dagangannya nggak laku. Ibu-ibu pada enek, perusahaan bertumbangan, harta habis disedekahkan. Kemudian benar-benar nggak ada siapa-siapa. Kata guru saya, inilah saat terindah. Ketika hati ini sudah tidak bersandar kepada apapun, siapapun selain Allah. Insya Allah nanti pada waktunya dikembalikan oleh Allah dunia ini. Tapi sudah tidak ada rasa sama sekali. Ini sekarang babak keberapa nih? Sudah babak belur. Nah mudah-mudahan sekarang babak tauhid. Asli nih saya emang gak begitu nafsu pengen ke TV itu. Enggak Pak. Mau apa gitu yang saya cari. Ya karena ternyata selama tidak di TV, tidak dikenal di media, malah anak-anak jadi baik. Ada yang jadi hafizoh, akhlak baik. Pesantren jadi bagus, jauh lebih bagus daripada zaman dulu selebritis. Ya beneran, perusahaan jauh lebih berkah sekarang, maju dan nyaman. Jamaah juga tidak ngejar-ngejar mau dipotret sekarang. Ngejarnya mau cari ilmunya, ini yang benar. Barokah sekali. Dan saya alhamdulillah bahagia. Terus kenapa dong sekarang mau ke sini? Iya, kenapa saya tuh nggak nafsu sebetulnya ke TV hadirin. Mau apa gitu ya? Ada yang nanya, terkenal. Mau apa terkenal? Gak ada apa-apanya terkenal itu. Cuma satu aja niatnya. Mudah-mudahan lewat media ini orang lebih senang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Begitu. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Ini baru prolog. Jangan menuhankan dunia ini. Dan mati mah gak dibawa. Benar? Biasa-biasa saja. Mencintai suami istri, anak itu dah. Cinta sebagai ladang amal soleh kita. Lihat dunia kecil lah, gak ada apa-apanya. Semua tuh lihat tukang parkir. Banyak mobil gak pernah sombong. Ganti-ganti gak takabur. Diambil sampai habis gak sakit hati. Tahu kenapa? Karena cuma titipan. Udah, kalau sudah kenal ke Allah, gak ada orang kaya di dunia ini. Demi Allah, bagi orang yang mengenal Allah, gak lihat orang kaya. Cuma lihat orang yang lagi dititipin episode kekayaan sebentar. Gak akan kagum kepada presiden, jabatan apapun. Gak, udah biasa aja. Hanya manusia yang lagi ditempeli jabatan. Kita biasa hormat, baik, tapi udah enggak kagum sama dunia ini. Mau punya kekayaan, enggak, itu cuma milik Allah. Yang kita kagumi adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling takwa ke Allah. Orang yang tidak diperbudak dunia, tapi bisa berkarya di dunia ini. Manfaat bagi orang banyak, tapi tidak diperbudak dirinya. Dunia cuma di tangan, tidak pernah di hati. Ingat, barang siapa yang dunia di hati seperti punya sepatu bagus. Sepatu bagus jadi tinggi hati. Lihat yang lebih bagus iri hati. Sepatu hilang sakit hati. Pasti sepatunya di sini. Mudah-mudahan secara sederhana ke depan kalau ada takdir. Kita akan kupas bagaimana tauhid dalam keseharian. Sehingga setiap hari itu nyaman. Karena kalau orang sudah tidak diperbudak oleh dunia ini akan nyaman. Nyaman sekali. Merdeka. Dan kalau kita nyaman, orang-orang di sekitar kita juga nyaman.
Nah, kalau ada ketemu dengan orang yang tidak, kenapa saya tidak nyaman ketemu dia? Pasti karena dia tidak nyaman dengan dirinya. Kenapa dia tidak nyaman? Pasti karena banyak berharap dari makhluk, bukan dari Allah. Makanya kalau orang udah banyak harapan duniawi, harta, gelar, pangkat, jabatan, penghargaan, itu gak pernah tenang hidupnya. Dan istrinya, anaknya, semua gak ada yang nyaman. Itu karena dia punya Tuhan yang lain di hatinya selain Allah. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu, tadi kita